Gawat, SBY kritik Jokowi karena 4 menteri Jokowi serang Anies. Rocky Gerung, ini bukti tidak ada yang peduli Jokowi. Kebijakan perang total Gubernur Anies Baswedan melawan COVID-19 dengan melockdown DKI bikin istana naik pitam dan para buzzernya marah besar. Sikap Anies ini dianggap sebagai perlawanan terbuka atas kebijakan Jokowi yang mau rakyatnya berdamai dengan COVID. Derita rakyat kian berat. Zaman sekarang bukan hanya buzzer, tapi 4 menteri Jokowi yang menyerang Anies Baswedan. Oleh karena itu, Demokrat, Jokowi harus tiru SBY. Presiden Jokowi harus ambil alih komando penanganan COVID-19 seperti Presiden SBY dahulu. Partai SBY, Partai Demokrat, berharap Presiden Joko Widodo turun langsung mengambil alih kendali penanganan pandemi COVID-19, terutama di ibu kota negara, DKI Jakarta. Demikian disampaikan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution. Presiden Jokowi saatnya ambil alih komando penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan Presiden SBY saat tsunami Aceh, Merapi Jogja, gempa Padang, dan lain-lain, katanya. Langkah ini perlu dilakukan, kata Syahrial, sebab saat ini sudah ada 59 negara yang melarang warga negaranya untuk tidak berkunjung ke Indonesia. Ini penting untuk kredibilitas Indonesia di mata dunia, terlebih meredam balas pantun antara pusat dan daerah seperti yang dialami Anies Baswedan, jelasnya. Anak buah SBY itu juga meminta para pembantu presiden untuk kompak dalam penanganan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Coba Anda bacakan hal yang sama terhadap pemerintah pusat. Sesama menteri bisa saling koreksi, bahkan pernah terjadi menteri mengkoreksi presiden, kata Syahrial. Tak sampai di situ, anak buah AHY itu menyebutkan saat ini manajemen penanganan COVID-19 di Indonesia sudah amburadul. Sejak adanya kasus positif di bulan Maret, angka penularan makin naik tiap harinya. Bisa jadi Anies egois, hanya memikirkan Jakarta, tapi ada yang lebih egois, membiarkan 59 negara mengucilkan karena manajemen buruk mengatasi COVID-19. Padahal sejak awal, Ketum Demokrat Agus Yudhoyono sudah sarankan lockdown kepada Jokowi, tapi malah diolok-olok buzzer RP-nya. AHY juga pernah meminta agar fokus memadamkan apinya, bukan sibuk memperhatikan kepulan asapnya. Tapi begitulah Presiden Jokowi. Zaman sekarang bukan hanya buzzer RP lagi yang menyerang Anies Baswedan. Inilah 4 menteri-menteri Jokowi komentari kebijakan Anies soal PSBB Jakarta. Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Hal pertama yang disoroti Airlangga adalah penyebab dari tingginya kasus COVID-19 di Jakarta, sehingga jadi pedoman Anies untuk memperketat lagi PSBB Jakarta. Ia menilai penyebaran di DKI Jakarta didominasi oleh penularan di transportasi umum setelah ganjil genap diberlakukan kembali oleh Anies. Oleh sebab itu, ia meminta Anies untuk mempertimbangkan lagi penerapan ganjil genap yang mulai diterapkan kembali pada 10 Agustus lalu setelah sempat dicabut. DKI sebetulnya melakukan PSBB penuh, transisi, dan ini mau dilakukan penuh kembali. Karena sebagian besar dari yang terpapar dari data ada 62% pasien positif corona di rumah sakit Kemayoran basisnya akibat transportasi umum. Sehingga beberapa hal yang perlu dievaluasi terkait dengan ganjil genap. Ini sudah sampaikan ke Gubernur DKI, tutur Airlangga. Selain itu, ia meminta agar kegiatan perkantoran tetap bisa dilakukan dengan jam fleksibel. Caranya dengan menerapkan 50% di kantor dan 50% bekerja dari rumah atau work from home, WFH. Perkembangan di DKI minggu depan kembali PSBB. Namun, kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran melalui flexible working hours,
sekitar 50% di rumah dan 50% di kantor, ujar Airlangga. Sementara itu, dalam konferensi pers di Balai Kota, Jakarta semalam, Anies mengatakan, mulai 14 September kegiatan perkantoran non-esensial atau di luar 11 sektor tersebut harus menjalankan seluruh kegiatannya dari rumah. Namun, Anies menegaskan bahwa Pemprov DKI bukan menyetop kegiatan usahanya. Prinsipnya, mulai Senin 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi, papar Anies di Balai Kota Jakarta Rabu 9 September. Terakhir, Airlangga menilai keputusan Anies yang mendadak ini menyebabkan indeks harga saham gabungan IHSG pagi ini dibuka anjlok ke level 4.961. Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin. Karena hari ini indeks masih ada ketidakpastian karena announcement atau pengumuman Gubernur DKI Anies Baswedan tadi malam. Sehingga indeks saham tadi pagi sudah di bawah 5.000, ungkap Airlangga. Ia mengatakan, keputusan memperketat PSBB Jakarta ini berdampak langsung pada sentimen masyarakat, terutama di pasar keuangan. Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau di gas atau rem mendadak, itu tentu harus kita jaga confident publik. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market, jelasnya. Kedua, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Sementara itu, Agus Suparmanto menyoroti kebijakan Anies memperketat PSBB Jakarta dengan meminta jalur distribusi tak dihalangi yang dapat membuat rantai pasok terganggu. Dalam situasi PSBB, ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu. Setiap wilayah yang memberlakukan PSBB harus memberikan kelancaran jalur-jalur distribusi, termasuk logistik, supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan, kata Agus Suparmanto. Menurut Agus, jalur distribusi ini sangat terhubung dengan aktivitas konsumsi masyarakat yang jadi tulang punggung produk domestik bruto PDB Indonesia. Karena PDB kita 50% konsumsi, kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB kita, ujar dia. Ketiga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Hal yang disampaikan Agus Gumiwang mengenai PSBB Jakarta adalah kekhawatiran akan dampaknya pada industri manufaktur. Ia mewanti-wanti dengan PSBB Jakarta diperketat lagi. Ini industri manufaktur yang sempat menggeliat kembali mendapatkan tekanan. Yang kembali menerapkan PSBB ketat, kami melihat industri yang sudah menggeliat ini. Kami khawatir mendapat tekanan, kata Agus Gumiwang. Ia menuturkan, PSBB Jakarta ini akan sangat banyak memberi dampak pada industri manufaktur. DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di Indonesia, jelas dia. Keempat, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Tak berbeda jauh dengan Agus Gumiwang, Mahendra menyoroti dampak PSBB Jakarta pada sektor industri dan manufaktur. Ia meminta agar PSBB Jakarta ini dikecualikan untuk sektor tersebut. Kalau boleh, satu hal saja saya saran. Dalam pertemuan ini bisa dibahas apakah Kadin bisa mengusulkan kepada Pemprov yang melakukan PSBB untuk memberikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha yang mampu melakukan langkah-langkah protokol kesehatan yang tinggi, kata Mahendra. Ia khawatir jika PSBB Jakarta memukul rata pembatasan kegiatan dunia usaha, termasuk industri manufaktur, maka tak akan ada yang mampu bertahan atau kolaps. Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini, dan lagi-lagi saya rasa tidak realistis pandemi selesai jangka pendek, maka tidak ada yang tahan, pungkas Mahendra. Bagaimana menurut pendapat Anda?